Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Buronan di Lubuk Linggau diringkus polisi saat sedang mengantarkan sang istri berobat ke rumah sakit. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan temukan 1 kasus baru COVID-19. Warga diminta jaga protokol kesehatan. Pendapatan pedagang hewan kurban di Kabupaten Pali tahun ini meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Ya, kasus COVID-19 kembali mengkhawatirkan di Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Kesehatan menemukan 1 kasus baru COVID-19. Warga diminta tetap tenang dan tetap jaga protokol kesehatan. Kembali terjadi temuan kasus COVID-19 di sejumlah negara yang berada di kawasan ASEAN. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran imbauan kewaspadaan. Menanggapi surat edaran tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan langsung mengambil langkah cepat. Koordinasi lintas sektoral dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, termasuk memberi himbauan terkait protokol kesehatan di sejumlah ruang publik. Hingga saat ini, Sumatera Selatan dalam kondisi aman dan hanya terdeteksi 1 kasus yang ditemukan. Kasus tersebut ditemukan di Kabupaten Banyuasin, dan saat ini kondisi penderita telah membaik. Di Sumsel itu ada 1 orang, ya, itu pun masih isolasi, hasilnya konfirm positif, tapi masih bisa rawat jalan. Ya, itu berasal dari Kabupaten Banyuasin, dan pemeriksaannya atau rawat jalannya ada di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Oke, berarti masih kategori aman berarti Pak? Aman, ya, kita aman. Dan kita selalu memantau, ya. Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengimbau masyarakat tetap tenang namun waspada dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bagi masyarakat yang sedang mengalami gejala flu untuk dapat menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan masker. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, polisi ringkus sopir pembawa puluhan ribu benih lobster senilai ratusan miliar rupiah di Jalan Lintas Timur Sumatera. Rencananya benih lobster asal Lampung Barat, Provinsi Lampung tersebut akan dibawa ke kota Jambi. Melaporkan untuk anggota Lombok. Puluhan kantong plastik berisikan benih lobster ini disita polisi. Barang ini didapat dari seorang sopir minibus bernama Sahat Silalahi bersama kernetnya Muhammad Haryawan, asal Lampung Barat, Provinsi Lampung. Ia kedapatan membawa puluhan ribu benih lobster ilegal saat melintas di Jalan Lintas Timur Sumatera, Kertapati, Palembang. Sebanyak 63.100 benur atau benih lobster tersebut dikemas menggunakan 11 kotak styrofoam berukuran besar. Rencananya puluhan ribu benih lobster asal Lampung Barat, Provinsi Lampung ini akan dibawa ke tujuan Jambi. Terbongkarnya kasus ini bermula saat polisi melihat sebuah minibus berjalan zigzag dan ugal-ugalan melintas di depan pos lantas Nilakan di Palembang. Saat akan dihentikan, sopir minibus justru tancap gas hingga terjadi aksi kejar-kejaran di jalan dengan pihak kepolisian. Ditemukan puluhan ribu benih lobster jenis mutiara dan pasir senilai 189 miliar rupiah dari dalam mobil tanpa dilengkapi dokumen. Tujuan di Provinsi Jambi yaitu di PAL 10. Modus operandi daripada penjual belian benur secara ilegal ini adalah mirip dengan narkoba karena sistemnya terputus. Artinya adalah pengemudi atas nama Sahat Silalahi mendapatkan satu tugas karena imbalan yang saat ini sudah konfirmasi kepada siapa imbalan tersebut diberikan. Dari hasil pemeriksaan, sopir dan kernet minibus mendapat upah Rp1.500.000 untuk sekali pengiriman. Sang majikan diketahui seorang pria asal Tanjung Senang, Lampung Barat, Lampung.
Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perikanan dengan ancaman 8 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kita beralih ke informasi berikutnya. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti menghadiri Milad Aisyah ke-108 dan Milad TK Aisyah ke-106 di Kota Palembang. Kegiatan ini mengusung tema memperkokoh ketahanan pangan menuju ketahanan nasional. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang juga merupakan tokoh Muhammadiyah, Abdul Mukti, berkunjung ke Palembang. Ia menghadiri Milad Aisyah ke-108 dan Milad TK Aisyah ke-106 di Kota Palembang pada Rabu siang. Milad kali ini dihadiri oleh seluruh pengurus cabang dan ranting Aisyah yang berasal dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Milad mengusung tema memperkokoh ketahanan pangan berbasis desa karya Taibah menuju ketahanan nasional. Melalui program ketahanan pangan yang diusung ini, diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian keluarga, khususnya bagi kaum perempuan di Sumatera Selatan. Yang bagus ya, mudah-mudahan programnya berjalan dengan baik karena untuk penguatan pramuka, kepanduan dan juga untuk karakter bangsa. Mudah-mudahan nanti programnya berjalan dengan baik dan khidmat untuk negeri dalam ketahanan pangan ekonomi perempuan itu adalah menjadi tujuan kita untuk ke depan sehingga kaum perempuan Indonesia ini benar-benar bisa ditampilkan tidak keterbelakangan lagi. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau di Sumatera sendiri Aisyah ada berapa? Kalau Aisyah 17 kabupaten kota sudah ada pimpinan daerah Aisyah. Setiap kecamatan kita mempunyai cabang Aisyah sampai ke ranting-ranting kelurahan. Di usia yang semakin matang, organisasi Aisyah diharapkan dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara. Salah satunya adalah memberikan masukan konstruktif terhadap semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, pendapatan pedagang hewan kurban di Kabupaten Pali tahun ini meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Permintaan yang meningkat membuat para pedagang memesan hewan dari luar daerah. Pedagang hewan kurban di wilayah Talang Ubi, Kabupaten Pali tahun ini sangat bahagia. Tingginya permintaan membuat harga kambing naik. Keuntungan pun ikut naik 20% dari tahun sebelumnya. Harga kambing dijual pedagang bervariasi mulai dari Rp300.000 hingga Rp5 juta per ekor. Sedangkan harga sapi dijual dari harga 8 juta hingga 16 juta rupiah per ekor, tergantung ukurannya. Tak hanya diminati warga Kabupaten Pali, kambing yang dijual pun diburu dari wilayah lain, seperti Prabu Muli dan Muara Enim. Dalam sepekan sebelum Hari Raya Idul Adha, pedagang mampu menjual sebanyak 44 ekor kambing dan 3 ekor sapi. Bahkan untuk menambah stok kambing, pedagang mendatangkan langsung kambing dan sapi dari Lampung. ya kalau besar naik 20% dari tahun kemarin. Apa yang paling banyak dicari? Kambing Kurban ya. Kurban ya. Untuk harga kita jual berapa deh dari mulainya? dari mulai harga 3 juta sampai ke 5 juta. 5 juta. Kira-kira puncak kapan? Puncaknya Ya. ya nunggu deket-deket lah. Besok mungkin puncaknya. Ya. Di kambing kita dari mana deh? Dari Lampung kambing itu. Dari Lampung ya. Laku tapi kok Hampir galo-galo, ini baru nambah lagi. lama lagi. Berarti pesen mau kemana? Iya. Pedagang menjamin semua hewan kurban yang dijual sudah bebas dari penyakit berbahaya seperti penyakit ngorok serta penyakit kuku dan mulut. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.